Dendam Sang Naga, tragedi putri yang melanggar janji. Pada zaman dahulu kala kota Tapak Tuan sekarang ini masih hutan belukar. Belum banyak penghuninya. Kota itu sekarang terletak pada sebuah teluk yang dipagari oleh bukit barisan. Antara bukit-bukit dan teluk yang sempit itulah terletak kota Tapak Tuan sekarang ini. Kota itu mempunyai riwayatnya. Tiada berapa jauh dari kota itu sekarang ini ada sebuah gunung. Gunung Tuan namanya. Apa sebabnya maka bernama Gunung Tuan? Menurut riwayat pada zaman dahulu kala di gunung tersebut berdiamlah seorang tuanku yang alim lagi arif bijaksana. Beliau bertapa dan beribadat di sana. Tuan ditaluk nama beliau. Itulah sebabnya maka sampai sekarang gunung tersebut bernama Gunung Tuan. Selain tempat bertapa Tuan ditaluk, gunung tersebut di sebelah bawahnya dihuni pula oleh sepasang naga. Suami istri, naga tersebut hidup dengan damainya di gunung itu tanpa ada orang-orang yang datang mengusiknya. Tuanku ditaluk tak menghiraukan akan naga tersebut, ia tak mengganggu siapapun. Tuanku ditaluk beribadat terus dan naga itu tinggal dalam liangnya. Pada suatu hari naga betina melahirkan anaknya. Tetapi alangkah terkejutnya naga tersebut. Anaknya itu tidak menuruti keturunannya. Ia adalah seorang yang menyerupai manusia. Seorang putrit yang cantik jelita dan putih bersih. Oh Kakanda, tengoklah kiranya anak kita tidak menurut keturunan kita. Ia menyerupai anak manusia, kata naga betina itu kepada suaminya. Naga jantan memperhatikan keadaan anaknya. Ia termenung sejurus dan berkata, peliharalah anak ini baik-baik. Dengan penuh rasa kasih sayang, kedua naga tersebut memelihara serta menjaga anaknya itu dengan sebaik-baiknya. Setiap hari ia keluar dari gunung tersebut menuju ke pantai untuk memandikan anaknya. Begitulah setiap hari selama beberapa tahun lamanya. Sehingga jalan yang ditempuh bolak-balik antara gunung itu ke pantai telah menjadi sebuah anak sungai yang bertingkat-tingkat dan berlubuk-lubuk. 7 buah tingkatnya masing-masing mempunyai satu lubuk yang menyerupai kolam. Dari lubuk yang satu airnya terjun ke lubuk yang kedua, begitulah seterusnya sampai ke lubuk yang ketujuh. Seterusnya anak sungai itu bermuara ke laut dekat kampung Batu Hitam sekarang ini. Airnya jernih dan sejuk, berbatu-batu dan diteduhi oleh pohon-pohonan yang rindang. Anak sungai bekas naga turun memandikan anaknya itu sekarang bernama tingkat 7. Karena mempunyai 7 buah tingkatnya. Puteri naga makin lama makin besar. Ia sudah meningkat kepada remaja puteri. Wajahnya makin bertambah cantik dan berseri-seri ditimpa sinar matahari pagi daerah pegunungan. Kedua naga itu selalu mengajarkan dan berpesan kepada anaknya supaya selalu waspada dalam kehidupan ini. Hai anakku, dengarlah baik-baik, bahwa di sekeliling kita ini ada berdiam manusia. Kalau kau dapat dilihat oleh manusia tidak boleh tidak kau akan dibawanya serta. Kita tidak akan dapat berjumpa lagi. Rupamu mirip kepada mereka. Oleh karena itu kau tak usah jauh-jauh dari tempat ini. Baik, Bu, jawab puteri naga itu. Puteri naga bermain-main di lembah Gunung Tuan itu sendirian. Ketika kedua orang tuanya pergi mencari bahan makanan untuk mereka, ia bangkit dari duduknya dan mencoba berjalan menyusuri anak sungai di mana ia pernah dibawa ibunya setiap hari. Ia berjalan terus sedikit demi sedikit sambil bermain-main. Ia telah jauh meninggalkan rumah dan telah lupa kepada pesan orang tuanya. Aku ingin pergi sendirian, bisiknya. Aku bosan selalu sendirian di gunung itu. Aku tidak betah selalu dipinggit di gunung itu sendirian. Puteri naga berjalan terus sendirian menyusuri anak sungai tersebut dan ia telah sampai di muara. Ia mandi dan berkecimpung sepuas hatinya di muara itu. Setelah selesai mandi ketika ia mau balik ke tempat orang tuanya tampaklah olehnya sebuah kapal layar yang sedang lajunya. Puteri naga menjadi heran. Benda apakah gerangan terapung-apung di laut itu? Ia tidak tahu benda itu. Ia mencoba melambaikan tangannya ke arah kapal itu. Tapak tangannya yang putih itu kebetulan dapat dilihat oleh salah seorang awak kapal. Awak kapal itu melaporkan pada nahoda bahwa di pantai ada lambaian tangan yang berkilau-kilauan.
Semua awak kapal memperhatikan lambaian itu. Betul, kata nakoda itu manusia. Mungkin ia terdampar ke pantai itu. Ia membutuhkan pertolongan kita. Nakoda memerintahkan agar kapal diperlambat jalannya dan dibelokkan haluannya supaya menepi. Puteri Naga terus saja melambaikan tangannya. Ia telah lupa kepada nasihat ibunya. Makin lama kapal makin dekat ke pantai. Seorang puteri cantik, kata salah seorang awak kapal itu. Segera turunkan sampan. Tolong puteri itu. Seorang puteri cantik sendirian di pantai yang sunyi dan hutan belukar yang gelap ini. Mengapa gerangan ia kesasar kemari? Hiruk pikuk awak kapal bekerja, dengan kata-kata yang bukan-bukan keluar dari seloro pelaut. Oh, Tuan Puteri mengapa sendirian di sini? Apa gerangan yang telah menimpa Tuan Puteri? Mari segera kita ke kapal. Kami mau segera berlayar, sebab sebentar lagi badai akan turun di pantai ini. Pantai Laut Selatan ini begitu ganas, Tuan Puteri, kata awak kapal itu. Dengan tidak berpikir panjang lagi, disertai rasa jemu sendirian di gunung itu, Puteri Naga menuruti ajakan awak-awak kapal itu. Kapal berlayar kembali dengan layar-layar telah dinaikkan kembali ke arah utara. Sore hari kedua Naga sudah kembali ke tempatnya di Gunung Tuan. Didapatinya anaknya telah tiada di rumah. Dipanggil-panggilnya, tiada menyahut. Ia menjadi gusar dan gundah gulana, kalau-kalau ia telah diculik oleh manusia. Puteriku, puteriku, pulanglah segera, ibumu telah kembali membawa makanan yang enak-enak. Tetapi tiada jawaban apa-apa. Dicarinya ke sana kemari ke sekeliling gunung itu. Sia-sia saja. Tiba-tiba di atas kepalanya melayanglah seekor burung laut. Merendah ke atas kepala naga itu dan terbang lagi ke arah pantai, seolah-olah memberitahukan bahwa anaknya itu telah pergi ke arah pantai. Teringatlah ia, mungkin anaknya telah pergi menyusuri anak sungai ini, karena ia telah tahu jalan ke pantai. Burung itu terbang lagi bolak-balik antara pantai dan gunung sambil berkuik-kuik dengan nyaringnya. Tidak boleh tidak, kata naga jantan itu, ia telah pergi ke tepi pantai. Dan ia telah diculik oleh manusia. Dengan sangat marahnya kedua naga tersebut menuruni Gunung Tuan dan memotong jalan terdekat untuk mencapai pantai dengan segera. Ia melanda pohon dan batu-batuan. Rebah lintang pukang sehingga menjadi sebuah anak sungai lagi dan sebelahnya anak sungai bekas naga betina lalu. Setibanya di pantai didapatinya anaknya telah tiada. Dilihatnya bekas-bekas di pasir ada kaki-kaki manusia begitu banyak. Tidak diragukan lagi, anaknya telah diculik manusia. Dilihatnya di laut sebuah kapal sedang berlayar. Burung laut terbang lagi antara pantai dan laut, memberitahukan bahwa anaknya telah berlayar dengan kapal itu. Dengan tidak berpikir panjang lagi, naga tersebut terus mengharungi laut mengejar kapal. Dengan sangat marahnya kapal itu diserangnya. Serangannya yang sangat dahsyat itu, menyebabkan air laut berombak besar dan meluap ke daratan. Luapan air laut jauh ke daratan, sampai kepada tempat bertapa Tuan Ditaluk. Tuan Ditaluk terkejut dan keluar untuk melihat apa yang telah terjadi, maka air laut meluap sampai ke daratan. Dilihatnya di laut sedang bertarung sebuah kapal dengan 2 ekor naga yang amat besar dan buas. Naga itu menghayun-hayunkan badannya dan membanting-bantingkan badannya. Air laut berbuih-buih dan bergelombang-gelombang besar. Kapal itu oleng ke sana kemari, dan hampir-hampir tenggelam. Awak kapal dengan kemampuan yang ada padanya terus mempertahankan diri. Tombak-tombak dilepaskan dan naga terus mendekati kapal itu. Puteri Naga menangis terisak-isak melihat kejadian itu. Ibu dan ayahnya telah datang untuk menyerang kapal itu. Gara-gara aku tak menuruti kata-kata beliau maka aku sekarang begini. Oh, orang tuaku, bagaimanakah nasibku ini? Aku lupa nasihatnya, dan memperturutkan kata hati tanpa pertimbangan. Semuanya ini telah terlambat. Orang tuaku sangat marah sekali. Melihat kejadian itu Tuan Ditaluk segera mengenakan pakaian lengkap serta topi dan tongkat wasiatnya. Mula-mula ia lebih dahulu mendaki sebuah bukit yang sekarang terkenal Gunung Lampu.
Karena sekarang di tempat itu telah dipasang lampu mercusuar laut. Dari gunung itu Tuan Ditaluk dapat melihat dengan jelas pertarungan kapal dengan kedua naga itu. Kapal belum tenggelam, tetapi nampaknya dalam mara bahaya. Menengok kapal dalam mara bahaya itu Tuan Ditaluk ingin memberi pertolongan pada kapal itu, dan menyerang naga. Dari gunung lampu Tuan Ditaluk melompat ke laut, menyerang naga dan menyelamatkan kapal beserta awaknya. Sewaktu melompat ke laut sebelah kakinya menginjak bukit sebelah ke laut dan bekas tapak kakinya tinggal pada batu. Sampai sekarang ini tapak kaki Tuan Ditaluk masih dapat kita saksikan di Gunung Lampu. Itulah sebabnya maka daerah tersebut diberi nama Tapak Tuan. Tapak Tuan Ditaluk. Hai naga, berhenti menyerang kapal dan kembali ke darat. Kalau tidak akan kutamatkan riwayatmu, kata Tuan Ditaluk. Mula-mula naga betina menghadang Tuan Ditaluk tanpa menghiraukan seruan Tuan Ditaluk. Dalam penyerangan itu, Tuan Ditaluk berhasil menewaskan naga betina. Darah dari naga betina memancar dengan derasnya ke arah pantai, terkumpul menjadi batu yang berwarna merah. Dan tempat itu sekarang diberi nama Batu Sirah, artinya batu darah. Hati naga yang berkeping-keping dicencang Tuan Ditaluk terkumpul di pantai, kemudian menjadi batu hitam, dan tempat itu sekarang diberi nama Batu Hitam. Setelah naga betina mati, maka Tuan Ditaluk menghadapi naga jantan yang besar dan buas. Melihat betinanya mati naga jantan bertambah-tambah marahnya dan dengan membabi buta menyerang Tuan Ditaluk. Dalam perkelahian yang menentukan itu, naga mula-mula membuka serangan kepada Tuan Ditaluk. Ketika naga mencoba menerkam, Tuan Ditaluk mengayunkan tongkatnya ke kepala naga itu. Tepat mengenai sasarannya. Naga itu sempoyongan, tetapi tidak mati. Tongkat Tuan Ditaluk terpelanting ke laut, terlepas dari libasan ekor naga dan terhujung ke laut. Dengan serta-merta tongkat itu menjadi batu. Sampai sekarang tongkat Tuan Ditaluk masih dapat kita saksikan di teluk tapak Tuan yang berupa batu. Karena sudah demikian sempoyongan naga jantan itu melarikan diri sambil melibaskan ekornya ke kepala Tuan Ditaluk. Topi hikmatnya terpelanting. Topi ini pun menjadi batu. Sampai sekarang masih dapat kita saksikan topi hikmat Tuan Ditaluk yang telah menjadi batu dekat pantai kota tapak Tuan sekarang ini. Kapal beserta awaknya dapat diselamatkan. Tuan Ditaluk karena kepayahan menemui ajalnya. Kuburan Tuan Ditaluk masih dapat kita saksikan sampai sekarang ini di kota tapak Tuan. Panjang kuburan itu 15 meter dan lebarnya 3 meter. Kapal yang telah diselamatkan Tuan Ditaluk berlayar dengan lajunya ke arah utara. Lajunya tidak menentu lagi, kapal tersebut melanda batu karang dan kandas di Dantai Damar Tutong, 14 km dari kota tapak Tuan sekarang ini. Kapal beserta awaknya menjadi batu, kecuali Putri Naga dan seorang awak kapal. Melihat hal yang demikian awak kapal itu memapah Putri Naga yang sudah kepayahan karena menangis dan menyesali perbuatannya karena ia tak patuh terhadap nasihat ibunya. Ia menyeberangkan Putri Naga ke pantai Damar Tutong, dan sampailah ia ke pantai. Sampai sekarang ini di pantai Damar Tutong dekat dengan pantai masih dapat kita saksikan kapal tersebut yang sudah menjadi batu. Oh, ibuku, aku telah melanggar nasihatmu. Karena akulah maka kejadian seperti ini, kata Putri Naga menangis terisak-isak. Ia menyesali dirinya. Ia sedih mengenangkan nasib orang tuanya. Bawalah aku kembali ke tempatku ke Gunung Tuan. Antarkan aku ke sana sekarang juga. Dengan rasa terharu awak kapal tersebut tak dapat berkata apa-apa. Dengan keletihan yang amat sangat ia mencoba untuk menjulang Putri Naga itu. Malang bagi awak kapal tersebut ia tersenandung pada sebuah batu dan jatuh seketika itu juga. Ketika saat mau jatuh itu dalam sekejap mata itu juga mereka berdua menjadi batu pula. Itulah sebabnya dekat Damar Tutong ada sebuah bukit dekat dengan jalan raya yang bernama Batu Berjulang. Artinya batu menjulang batu, persis seperti orang sedang menjulang yang lainnya. Itulah awak kapal dan Putri Naga yang menjadi batu. Menurut cerita orang-orang tua yang berada di tempat itu,
bahwa pada malam-malam Jumat di tempat tersebut terdengar kadang-kadang seperti orang menangis dan kadang-kadang seperti orang sedang mengaji. Itulah dia putri naga yang telah menjadi batu dan menyesali akan perbuatannya. Bagaimana dengan naga jantan? Ketika ia dipukul dengan tongkat oleh tuanku di taluk tepat mengenai sasarannya dan ia sempoyongan. Karena tak tahan lagi akibat sakit yang sangat perih, ia melarikan diri ke jurusan selatan. Ia lari tanpa arah dan kemudi. Dengan lajunya naga tersebut melanda sebuah pulau dekat Bakongan, sehingga pulau itu pecah dua dibuatnya. Itulah sebabnya maka pulau dekat Bakongan itu diberi nama Pulau Dua. Dengan lajunya naga itu lari dan menubruk lagi sebuah pulau dekat muara Sungai Singkil, sehingga pulau itu pecah banyak sekali. Itulah sebabnya maka pulau-pulau dekat muara Singkil itu dikatakan pulau-pulau banyak. Dan naga itu terus lari entah kemana. Itulah sebabnya maka Tapak Tuan dikatakan juga kota naga atau taluk. Tamat. Klik like dan subscribe untuk bantu channel ini untuk terus upload. Terima kasih.